Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul All We Need Is Love. Katakan sama-sama, All We Need Is Love. 1, 2, 3. Oke, dari suaranya saya tahu ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Saya bisa nebak-nebak mana yang belum sarapan kira-kira. Dari wajahnya juga keren. Yuk kita sama-sama katakan All We Need Is Love. Permasalahannya begini, kita sudah tahu persis bahwa kita ini butuh cinta. Lagu tentang cinta itu banyak banget. Banyak banget lagu tentang cinta, baik itu lagu sekuler maupun lagu rohani. Tetapi izinkan saya untuk kita menapak tilas kembali, what kind of love? Kasih yang seperti apa? Karena ada kasih yang dilatar belakangi oleh kisah mitos yang dipopulerkan oleh Plato tentang belahan jiwa, ya, tentang belahan jiwa. Konon kabarnya menurut Plato, manusia itu berasal dari ras super namanya androgynous. Di mana ada satu tubuh, dalam satu tubuh itu ada 2 kodrat dan 2 kepala. Yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi satu dulu konon kabarnya. Lalu Zeus dan para dewa ini takut. Ini manusia powerful luar biasa. 2 jadi 1, nyatu jadi 1. Ini dewa bisa kalah nih. Apalagi sudah punya kodrat yang luar biasa, terus kalau mereka ngumpul semuanya jadi 1, wah makin dahsyat luar biasa. Karena itu Zeus dengan kuasanya dia membelah si manusia ini, ras super ini menjadi 2 bagian. Laki-laki dan perempuan dipisahkan, lalu kemudian bukan cuma dipisahkan saja, tapi juga diserakkan ke seluruh dunia supaya mencegah mereka bersatu kembali dan kemudian memberontak kepada dewa. Konon kabarnya menurut mitosnya Plato ini, inilah penyebab kenapa sampai hari ini manusia masih sibuk mencari belahan jiwanya. Jadi buat para jombloan, jomblowati, kalau Anda pasti pakai istilah belahan jiwaku mana ya? Apalagi kemudian ada yang putus cinta dan menyanyinya, separuh jiwaku pergi. Gitu ya. Jangan. Termasuk terpengaruhi oleh mitos ini tentang belahan jiwa ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu kisah tadi cuma mitos. Mitos itu kisah yang masih dipertanyakan kebenarannya. Kayaknya make sense, ya sih make sense, pantesan ya cari belahan jiwa terus gitu ya. But on the other hand, mitos ini juga menimbulkan masalah. Karena namanya orang saling mengasihi, mungkin okay, ini dia belahan jiwaku ketemu. Tapi setelah jalan berapa lama, pacaran mungkin bahkan nikah, kemudian mulai mempertanyakan, ini belahan jiwa saya bukan sih, jangan-jangan saya keliru ngambil nih. Belahan jiwa orang lain saya ambil, jangan-jangan. Ini bukan tulang rusuk, ini tulang rusak nih, jangan-jangan ini. Sehingga kemudian mereka berusaha mencari lagi belahan jiwanya, padahal sudah menikah padahal. Karena merasa belum ada sesuatu yang hilang. Kita lupa ini cuma mitos. Dan satu-satunya kebenaran yang perlu kita pegang adalah kebenaran menurut firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di Alkitab kita belajar sejak awal manusia menciptakan manusia itu langsung 2 gender. Laki-laki dan perempuan. Kejadian pasal 1, 27, 28. Jelas tuh dari awal identitasnya jelas dari awal. Ya, gak ada ceritanya tadinya 1 dibelah jadi 2. Gak ada. Memang dari awal diciptakannya memang 2. Nah, satu-satunya pemisahan yang terjadi dicatat oleh Alkitab bukan pemisahan seperti yang diceritakan oleh mitosnya Plato, tapi satu-satunya pemisahan yang terjadi adalah pemisahan antara manusia dengan Allah sendiri dan dipisahkan oleh karena dosa. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu dan saya beberapa kali di tempat ini juga mengingatkan kita semuanya bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan itu seperti handphone secanggih apapun, keyboard secanggih apapun yang enggak tercolokkan. Tercolokkan bahasanya keren banget ya. Yang tidak terkonek dengan arus listrik. Untuk beberapa saat mungkin bisa. Mungkin karena ada sedikit UPS kecilnya atau apa, enggak tahu lah istilahnya gitu ya. Komputer juga demikian, laptop juga demikian, tapi tinggal tunggu waktu, lama-lama mati. Demikian juga keterpisahan manusia dari dosa itu dampaknya banyak sekali.
termasuk memudahkan kita, membuat kita vulnerable, membuat kita rentan untuk memiliki konsep-konsep, pemikiran-pemikiran yang sama sekali berbeda dengan yang Tuhan kehendaki. Including termasuk masalah cinta. Hari-hari ini dunia psikologi begitu banyak mewarnai sepanjang kehidupan kita. Dan salah satu yang sangat-sangat digembar-gemborkan adalah tentang self-love. Mengasihi diri sendiri. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda nggak hati-hati, konsep self-love yang kita percayai dan kita gunakan dan kita praktekkan, justru bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena konsep self-love yang dipengaruhi oleh psikologi yang sangat modern, apalagi New Age movement, itu membuat kita makin jauh dari Tuhan dan membuat kita ke self-centered. Bukan God-centered, tapi self-centered. Memuliakan diri kita, kebahagiaan diri kita, kenyamanan diri kita, keamanan diri kita. Self-centered, fokusnya di kita sendiri sebagai manusia. Konsep cinta yang salah akan menimbulkan banyak masalah. Bapak Ibu Saudara, saya kulik-kulik, saya cari-cari, banyak sekali case-case yang diakibatkan oleh karena konsep cinta yang salah ini. Contoh beberapa di antaranya. Menurut BKKBN tahun 2022, persentasi anak yang sudah melakukan seks pranikah untuk anak usia 11-14 tahun 6%. Oh, puji Tuhan, pastor masih kecil, puji Tuhan. Tapi lihat yang 15-19 tahun. Yang usia 15-19 tahun menurut BKKBN tahun 2022, 74% laki-laki dan 59% perempuan sudah mengaku melakukan hubungan seks pranikah. Ini usia 15-19 tahun. Sementara di usia 20-24 tahun memang mengecil kembali 12% laki-laki dan 22% perempuan. Di sini ada Bapak Ibu yang punya anak di usia 15-19 tahun. Coba tangannya. Hati-hati ya. Waktu anak saya bulan lalu yang paling kecil Jennifer turn 17. Jauh-jauh waktu sebelumnya saya udah bercanda sama teman-teman. Kalau ada teman gitu ya, anaknya umur 16, 17, kelihatan punya anak cewek cantik gitu ya. Saya langsung godain di medsos gitu ya. Bro, kayaknya perlu consider melihara kumis deh. Yang agak tebelan dikit biar kelihatan galak. Karena harus dijaga benar-benar punya anak cewek hari-hari ini. Dan statistik tadi membuktikan kecemasan banyak orang tua. Tapi saya punya pemikiran yang sedikit berbeda. Karena saya tahu anak saya akan jadi 17 tahun ini, maka tahun lalu ketika dia berusia 16 tahun, saya ajak dia dinner, kencan dinner berdua, candlelight, nggak pakai candlelight sih, karena restorannya cukup terang gitu ya. Kami ngobrol, saya ngobrol banyak tentang love, tentang purity, tentang kekudusan, kesucian. Lalu kemudian saya challenge dia, mau nggak kamu komit jaga kekudusan hidupmu? Mau papi? Bukti komitmennya adalah saya kasih dia cincin pertunangan dalam tanda kutip, cincin komitmen. Simpen, jaga ini baik-baik. Jangan lepasin. Cincin ini akan menjadi reminder buat kamu bahwa kamu sudah janji di hadapan papi, di hadapan Tuhan, di hadapan mami juga. Nantinya karena mami juga tahu, maminya juga tahu bahwa kamu akan jaga kekudusan hidupmu untuk kau persembahkan kesucianmu buat calon suamimu nanti. Nanti kamu kembalikan ke papi kalau nanti pas pemberkatan nikah. Sebelum kamu tukar cincin, dikasih cincin nikah, balikin cincin purity-nya ini ke papi. Only by then saya akan tahu bahwa kamu sudah berusaha keras untuk menjaga kekudusan. Dad, what if I fail? If you fail, give me back the ring and I'll still love you. Because you are my princess. Tapi saya jelasin, saya ceritain betapa indahnya beberapa kali kami menghadiri pesta pemberkatan nikah wanita-wanita yang bisa jaga kekudusan sebelum mereka tukar cincin sama suaminya, mereka lepas cincinnya, mereka pamit ke orang tuanya, dibalikin cincinnya ke papinya, nangis semua, nggak ada yang nggak nangis. Termasuk yang badannya gede, gagah, kumisan, nangis juga di situ. Terharu. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok saya perlu melakukan itu? Karena selain data tadi,
Saya baca berita di CNBC Indonesia 15 Januari 2023, belum lama ini. Ada sekitar 266 remaja berstatus pelajar SMP SMA di Ponorogo, Jawa Timur. Ini bukan di Massachusetts, ini bukan di Chicago, di Ponorogo, Jawa Timur. Mengajukan dispensasi nikah di kantor pengadilan agama Ponorogo. Kenapa? Karena 65% sudah terlanjur dapat deposito. Ngerti maksud saya ya? Jadi sekarang kalau mau deposit bukan cuma uang gedung, uang apa, udah bayi pun deposit juga gitu. Alias MBA, alias hamil di luar nikah. Sisanya sudah terlanjur hubungan suami istri belum menikah. Ini Ponorogo Bapak Ibu. Saya nggak tahu di Bekasi, saya nggak tahu di Tangerang, saya nggak tahu di dekat-dekat kita, apalagi di Jakarta. But I believe angkanya bisa lebih menggemparkan kita. Konsep cinta yang salah juga membuat banyak sekali pelaku-pelaku perselingkuhan makin banyak. Kalau dulu rasanya selingkuh itu hal yang lumrah, hal yang kalau sekarang ya hal yang lumrah biasa. Kalau dia dengar, si ini selingkuh loh, B aja kali, loh usah segitunya. Kalau dulu tuh selingkuh tuh kayaknya memalukan banget, diumpetin gitu ya. Merasa berdosa banget, sekarang selingkuh malah pamer. Dipamerin di YouTube, pamerin di Instastory gitu ya. Perceraian KDRT dalam rumah tangga meningkat hari-hari ini. Kenapa? Karena konsep cinta yang salah menimbulkan banyak masalah. Kenapa sampai konsep cintanya salah? Oleh karena dosa memisahkan saudara dan saya dari sang kasih itu, yaitu Allah sendiri. Yuk pagi hari ini kita belajar tentang cinta yang sejati dari Rasul Yohanes. Kita buka sama-sama dalam kitab 1 Yohanes pasal 4. Saya minta maaf belum saya sedikit ubah PowerPoint-nya. Minta tolong dari multimedia menayangkan saja ayat Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 7-8, switch sebentar dari PowerPoint ini, tunjukkan sebentar di ayat Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, di sini kelihatan sudah terbiasa melihat ke layar, jadi nggak ada satupun yang lihat ke handphonenya. Sudah ketemu? Oke, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, ceng-ceng, ya oke. Yuk kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal. Ayat berikutnya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hal pertama yang perlu kita belajar tentang the real love, kasih yang sejati adalah untuk mempraktikkan kasih yang sejati, tolong PowerPoint-nya lagi. Untuk mempraktikkan kasih yang sejati, dimulai. Starting point-nya bukan dari Plato, starting point-nya bukan dari drakor, starting point-nya bukan dari novel-novel picisan, tetapi starting point-nya dari sini. Dengan kita mengenal dan mendekat kepada Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Keterpisahan manusia dari Allah oleh karena dosa tidak menghentikan Allah. Dengar saya baik-baik. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Allah tidak pernah berhenti untuk berupaya berekonsiliasi kembali dengan manusia. Allah yang terus-menerus berusaha untuk menjangkau manusia. This is the difference between Christianity and other religions. Inilah bedanya kekristenan dengan agama yang lain. Agama yang lain didasari dari usaha manusia menggapai Tuhan. Tetapi kekristenan bicara soal usaha Tuhan untuk terus menggapai manusia. Untuk terus membawa manusia kembali mendekat kepadanya. Karena saudara dan saya jangan pernah lupa. Satu-satunya ciptaan Allah yang dihembusi nafas Allah sendiri. Cuman kita, manusia. Dari segala begitu banyak ciptaan Allah di dunia. Cuman manusia yang dikasih otoritas yang luar biasa. Untuk mengelola, untuk memaster, menguasai bumi. Menaklukkan, mengelola untuk kemuliaan Tuhan. This is how special we are in His eyes. Segini spesialnya kita di hadapan Tuhan. Itu kenapa bukan hal yang mengagetkan ketika kita disebut sebagai biji matanya Allah. Karena itu. Bahkan ketika Allah sadar bahwa usaha-usahanya dikasih hukum gak berhasil, dikasih nabi-nabi, masih ada yang balelo.
Dikasih mujizat, masih ada juga yang murtad. Akhirnya Allah sadar nggak ada jalan lain selain dia korbankan putranya tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita nggak ngerti soal ini, kalau kita nggak berusaha mendekat kepada Allah, yang sudah lebih dulu mengasihi kita sejak kita masih berdosa, kita tidak akan pernah bisa ngerti konsep cinta yang benar. Itu kenapa dalam praktek sehari-hari kita nabrak sana, nabrak sini. Sakit sana, sakit sini. Kejebak sana, kejebak sini. Terperosok sana, terperosok sini. Perhatikan, kasih itu dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. The question is, do you know God? Sudahkah engkau mengenal Allah seperti yang Dia kehendaki? Ataukah engkau tempatkan Allah, tempatkan Tuhan as just part of your knowledge, sebagai bagian dari pengetahuan aja? Oh ya, Tuhan tahu, ya gue tahu sama Tuhan. Dia ciptain saudara kita semua, ya gue tahu. Saya tahu. Jesus loves me, this I know. How do you know? Because the Bible tells me so. Nyanyi deh. Tapi saudaraku terkasih dalam Kristus, saya ingin mengatakan sebagai hambanya pagi hari ini, kasih itu lebih dari sekedar sifat dan karakter. Karena kasih itu, kebablasan. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Allah memang maha pengasih, Allah memang sumber kasih, tetapi lebih dari itu, Allah adalah sang kasih sendiri. Kalau selama ini kita bergumul, beberapa di antara Anda termasuk yang online, di mana Anda berada, Anda bergumul, what is the real love? How can I find the real love? Bukan pada personnya. Engkau harus datang kepada sang kasih itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Karena cuma Dia yang bisa memberikan dan mengajarkan, dan mendorong kita, memotivasi kita, memampukan kita, untuk kita bisa mempraktekkan kasih yang sejati, yang tulus, dan suci, dan murni. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang-orang yang kasihnya kok meragukan, dengan kata lain, saya bisa mengatakan bukan mengutukin ya, tapi bisa diduga hipotesanya, dia lagi gak dekat sama Tuhan. Relasinya sama Tuhan bermasalah. Bukan lagi Tuhan yang jadi raja dalam hatinya, tapi egonya mungkin. Atau filosof, atau mitos-mitos Yunani, salah satunya yang Plato tadi. Atau pengajaran-pengajaran dunia tentang kasih yang dia percayai, bukan kasih dari Tuhan. Karena kalau kasih dari Tuhan, gak akan kayak gitu bentuk kasihnya. Yang setuju katakan amin. Suami istri yang bermasalah, saya sudah beberapa kali sampaikan di banyak kesempatan. Suami istri yang bermasalah kalau kami konseling, rata-rata hubungan sama Tuhan juga bermasalah. Itu kenapa selain kami mencoba untuk membenahi relasi pernikahan mereka, tetapi kami dorong mereka untuk beresin hubungan mereka sama Tuhan. Untuk urusan hubungan sama Tuhan, kita nggak bisa ikut campur. This is your responsibility untuk mendekat sama Tuhan. Harus dari kamu, kita cuma ngingetin doang. Kita nggak bisa perlakukan kamu seperti anak kecil yang kita tuntun. Kita paksa. Kalau kamu sadar kamu bermasalah, kalau kamu sadar kamu ada kekosongan. Kekosongan itu bukan karena nggak ada yang sayang sama kamu, bukan karena kamu belum menemukan cinta. Kekosongan itu karena kamu tidak punya Tuhan dalam hatimu. Karena cuma Tuhan dan sang kasih itu yang bisa kelap memenuhi kekosongan dalam batin kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua yang kita bisa belajar dari Yohanes adalah, kalau kita berada dalam kasih, maka kita berada dalam Allah dan Allah di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 berkata begini, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perhatikan ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus,
Salah satu bukti bahwa Allah dalam hati kita adalah ketika kita saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Bahkan termasuk kita bisa mengasihi orang yang dalam tanda kutip tidak layak untuk kita kasihi. Ada loh. Kalau Paulus punya duri dalam daging, dalam hidup kita kadang-kadang Tuhan izinkan juga ada duri. There's a pain in the... Ini orang ngeselin satu ini. Gue baikin, gue disakitin lagi. Gue baikin, gue disakitin lagi. Kok ada ya Tuhan ciptain manusia seperti ini? Kok ada ya orang-orang ya? Udah kena bencana, hidupnya susah. Dikirimin bantuan, ditolakin semua. Gaya benar. Kita nggak mau pakaian bekas. Minta pakaian baru. Indomie lagi. Bosan kita. Minta pizza gitu. Kapan bangunin rumah kami? Udah jelas-jelas ada orang datang ngasih bantuan yang tulus. Disobekin, ditolakin. Ada yang malak lagi. Waduh, kemudian langsung namanya netizen plus 62 kan gitu kan. Udah nggak usah kirim-kirim lagi bantuan ke sana. Mereka nggak layak untuk kita bantu. Kita lupa seringkali. Yesus itu datang ke dunia ini selain paling banyak dia makan bareng sama murid-muridnya. Tapi the second thing yang Yesus banyak bergaul adalah dengan para pendosa. Halo? Halo? Pemungut cukai, pelacur, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang tadinya nggak percaya sama Tuhan Yesus pun dikonseling sama Tuhan Yesus. Sampai jadi wanita yang percaya dan kemudian dia bisa KKR dan selamatkan satu desa terima Tuhan Yesus. That's our God. I mean, saya baca kisah itu, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mungkin karena saya orangnya agak melo kata istri saya, kamu tuh gampang nangisan orangnya. Ini Yesus ini lapar, haus ya. Tapi dia overcome itu. Karena Yesus sudah dites 40 hari gak makan, gak minum, survive. Jadi bagi dia capek dikit gak ada masalah. Ini ada perempuan ngambil airnya siang-siang. Yesus langsung tahu ini masih wanita pendosa. Kenapa? Karena wanita baik-baik cari airnya pagi-pagi. Barengan sama yang lain. Jadi ini wanita ini sudah sadar dia berdosa, dia gak layak bergaul sama yang lain. Dia nunggu sumurnya sepi, orang udah pada pulang baru dia nongol ngambil air. Ketemu sama Tuhan Yesus. Dijabanin, diajak ngomong. Bukan dimarah-marahin, bukan dikutukin. Dikasih alternatif. Kamu selama ini minum air biasa, aku punya air yang kalau kamu minum air itu kamu gak akan haus lagi. Tuh. Ya memang, kamu sudah menikah 5 kali. Bahkan sekarang pun kamu lagi tinggal dengan orang yang gak kamu nikahi. Fakta-fakta ini tidak membuat Yesus mengusir perempuan ini. Tetap dilayanin, diajak ngobrol, dikasih tahu, diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat dimengerti ketika kita ketemu dengan orang yang sangat menjengkelkan, kita rasanya pengen jauh-jauh dari orang ini. Enggak, udah cukup 2-3 kali nyakitin saya. Pokoknya ingat ya, selama dia masih hidup, gua enggak akan injakkan kaki gua ke rumah dia. Pastor Nando, kalau itu orang masih ibadah di sini, gua keluar. Nah, puji Tuhan gak ada yang amin, berarti gak ada yang kayak gitu di sini. Di gereja lain ada soalnya. Kalau dia ibadahnya pagi, gua ibadahnya siang. Kalau dia ibadahnya siang, gua ibadahnya pagi. Dah gitu aja. Mau berangkat ibadah, ngecek temennya dulu. Nongol gak dia? Gak ada, ya udah gua datang. Bisik-bisik kanan kiri. Itu benar kan yang Pak Im ceritain? Mungkin cek gereja sebelah kayak gitu mungkin ada. Tapi perhatikan, sekalipun Allah tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita, tapi kasihnya bisa dirasakan. Saat orang yang belum mengenal sang kasih itu melihat bagaimana kita sebagai anak Allah saling mengasihi, saling menerima, maka mereka bisa melihat Allah di dalam diri dan hidup kita. Think about it. Mungkin ada dalam keluarga Anda, keluarga besar Anda, di komunitas Anda, ada orang-orang kayak gini nih. Yang toksik banget.
Yang orang baik-baik pun dijahatin sama dia. Ditolakin. Atau orang tua yang bowat. Gak ada, wat, akal. Yang gak masuk akal perilakunya. Kita udah baikin, kita udah sayangin, ada aja berontaknya. Masalahnya gak karuan. Kayak si cerita anak yang hilang itu. Saya yakin papanya udah buat gak karuan sama si anak bungsu ini. Makanya ketika anak bungsu yang minta duitnya dikasih, minta warisannya, dia pergi gak dicari sama sekali. Karena buat papanya biarlah Tuhan yang bertindak. Istilahnya begitu kira-kira. Tapi perhatikan baik-baik. Justru kalau Tuhan tempatkan kita dalam posisi yang tidak mengenakan, kita harus mengampuni orang yang kita pikir gak layak diampuni. Ketika kita mempraktekkan itu, kita sedang jadi showcase-nya Tuhan. Ini loh, cinta orang Kristen tuh kayak gini loh. Saya gak akan pernah lupa tahun 2005 ketika saya membantu lembaga pelayanan untuk menjadi translator untuk rombongan 18 dokter dan suster ke Aceh. Kami keliling-keliling melakukan pelayanan pengobatan dan sore-sore setelah selesai acara pengobatan kami disuguhin cemilan, hanya cemilan saja, ceplu-ceplasnya nggak ada. Dan mereka bikin teh, jahe, apa segala macam, pisang goreng, wah. Tapi memang pisang goreng is the best dessert in the world. Saya setuju, yang amin berarti kita satu aliran. Gitu ya. Dan saya nggak akan pernah lupa ada ibu-ibu berusia lanjut yang tanya, ngajak ngobrol kami, bapak-bapak dari mana? Saya dari Jakarta, jauh nggak dari sini? Penerbangan kurang lebih 2 jam. Kalau ini yang mereka ini dari mana? Dari Amerika, jauh nggak dari sini? Oh jauh Bu. Berapa lama penerbangannya? Saya tanya, you berapa lama? 18 hours. Oh I almost 24 hours. Wih gila, jauh benar gitu ya. Transit segala macam. Saya jelaskan ke ibu ini kaget. Lama ya. Mereka punya keluarga enggak di rumah? Saya tanya, udah nikah semua? Rata-rata udah nikah semua, 80% dari yang datang udah nikah semua. Buat yang jombloan, jomblowati, you don't have a chance. Anyway, terus mereka terpukau gitu kan, wow mereka tinggalin anak istrinya, tinggalin suaminya, tinggalin keluarganya untuk nolongin kita-kita yang bukan siapa-siapa yang kita enggak kenal. Terus satu orang nyeplos, kok mereka mau ya? Ninggalin keluarganya, capek-capek datang ke Indonesia untuk nolongin kita-kita. Lalu saya terjemahkan omongan salah satu dari dokternya, karena kasih Tuhan. Tuhan yang kami imani mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang, termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Langsung mereka nangis dan mereka bilang, selama ini bertahun-tahun kami diajarin orang Kristen itu jahat, kafir, harus dimusuhin. Hari ini kami lihat enggak seperti itu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Padang, apa yang terjadi di banyak tempat, ketika kita anak Tuhan mendisplaykan kasih yang murni, kasih yang tulus, termasuk ke orang-orang yang mungkin selama ini membenci kita, orang-orang yang selama ini menjahati kita. Kita sedang mengulangi apa yang dilakukan oleh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46-47. Berkata begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan bergilir dan makan bersama-sama dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka nggak perlu khotbah di pasar, mereka nggak perlu bagi-bagi traktat, mereka nggak perlu bikin video, mereka puter, enggak. Yang mereka tunjukkan adalah this is love. Ibadah iya, tapi kami juga ada fellowship, ada pemuritan di rumah-rumah. Kalau ada yang susah kita saling nolong, yang punya lebih ngasih kepada yang kurang. Dan ini membuat mereka wow. Ini toh kasih Kristus, kasih yang selfless. Bukan selfish. Kalau kita memiliki kasih yang dari sang kasih yaitu Allah sendiri, maka kita nggak akan memikirkan diri sendiri. Kita bahkan utamakan kepentingan orang lain. Pastor Nando, Pastor Jason, Kohim, C. Ervin. Saya udah nggak kuat.
Saya udah menderita lama, saya juga butuh bahagia. Saya nggak peduli, saya mau tinggalin keluarga saya mau pergi. Ini mumpung ada yang deketin saya kayaknya oke nih. Saya sama dia aja. Saya nggak peduli pasangan saya nggak peduli anak-anak saya. They can take care of themselves. Orang seperti ini, kita bisa hipotesa, kita bisa duga. Dia sudah lama disconnected sama Tuhan. Meskipun ada jabatan, meskipun ada pangkat, meskipun ada titel, tapi kalau udah disconnected sama Tuhan, dari Tuhan, akan kelihatan dari buahnya. Listen, I feel bad ketika ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelecehan seksual. I feel bad ketika orang-orang mahasiswa-mahasiswi teologi, kami lagi bangun kerjasama dengan sebuah STT dan ada satu kurikulum kami, satu modul kami yang bahas tentang pendidikan seks dan kemudian pejabatnya di sekolah STT itu mengatakan, Pak kayaknya bagian ini tolong di skip aja atau paling enggak cuman overview aja karena kami pernah coba Pak, kami kerjasama dengan sebuah lembaga yang concern masalah seksualitas ini, selesai seminar dan pengajaran selama 3 hari, 2 bulan kemudian kami harus keluarkan beberapa mahasiswa-mahasiswi yang hamil di luar nikah. Rupanya pengajaran tadi menginspirasi mereka mempraktekkan. I was like, oke. Tapi saya bilang ke pejabat, ke beliau, Pak, jangan salahkan kurikulumnya Pak. Kurikulumnya baik. Ya memang, ya udahlah Bapak tahu sendiri lah. Maksud saya terusin, emang otak mahasiswa lu aja yang ngeres gitu kan. Gak mungkin saya ngomong gitu kan. But that's the truth. I mean seorang mahasiswa STT, lulusan teologi sekalipun, tapi kalau dia gak maintain connected sama Tuhan dengan benar, dengan baik, akan kelihatan dari keputusan-keputusannya, perilaku-perilakunya, perbuatan-perbuatannya. Kalau kau mengasihi dengan kasih yang sejati, Tuhan ada dalam hatimu. Tuhan menguasai pikiranmu. Tuhan akan ngedrive kamu melakukan hal-hal yang benar, yang kudus di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, gak ada ketakutan dalam kasih yang sejati. Karena perfect love, the Christ love, kasih yang Tuhan yang sempurna, mengusir segala ketakutan. Jemaat dikasihi Tuhan, relasi yang diwarnai dengan ketakutan, ancaman, intimidasi, kekhawatiran, stres, bahkan depresi, bukan relasi yang berdasarkan kasih yang sejati, melainkan manipulasi semata. Karena kalau kasih yang benar, gak akan dia memanipulasi pasangannya. Gak akan dia memanipulasi anaknya. Papa mama sayang sama kamu loh, karena sayangnya maka papa mama berharap kamu membalasnya dengan prestasi sekolahmu. Ranking 1, ranking 2, pantas deh rasanya deh. Karena papi memang udah sayang sama kamu, sekolahin kamu yang terbaik. Papi kerja dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Cengli dong. Kalau papi memang mengharap kamu dapat nilai yang bagus. Ini namanya manipulasi, bukan kasih. Saya udah habis-habisan Pak. Dulu waktu pacaran dari sekian banyak cowok, banyak yang lebih keren dari dia, lebih kaya dari dia, saya pilih dia. Kasihan soalnya. Dia paling tekun soalnya. Harusnya dia tuh tahu diri dong. Sadar diri kalau ngaca gitu loh. Lu tuh gak level mestinya sama gua. Jadi lu jangan macam-macam sama gua. Ini udah kayak gitu Pak. Masih belagu lagi Pak. Gak pernah dia mengasihi saya. Gak pernah dia mengatakan hal-hal yang baik kepada saya. Gak pernah dia memuji-muji saya. Bisik-bisik kanan kiri bilang. Itu anggota gereja sebelah. Di Galilee Church nggak ada yang kayak gitu. Dari aminnya saya agak deg-degan. Para jomblowan-jomblowati yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saat ini ada yang belum amin dulu. Saking semangatnya amin. Tunggu dulu apa yang diaminin, jangan salah. Kalau kau saat ini ada yang mendekati, sedang membangun relasi, tapi belum udah ngatur sana sini. Kamu gak cocok pakai itu, gue gak suka kalau lu pakai pink. Pakai pong aja, jangan pink. Aku gak suka kalau kamu, kalau pas nyanyi itu kamu di sebelahnya cewek itu. Sebelahnya cowok itu, gak mau. Bisa gak kamu minta tuker, jauh-jauh. Gue cemburu loh.
Pastor Nando, Pastor Jason, Pastor Nike. Saya tuh relasi sama dia lama-lama takut, tahu nggak? Takut salah. Megang garpu dikit, bukan gitu caranya. Waduh, makan di tempat gimana? Makan di tempat steak kok pesannya nasi goreng. Gimana sih kamu? Ya gue pesan yang praktis aja, gue lapar. Di steak tuh jangan pesan nasi goreng. Pesan steak gitu loh. Nasi goreng mah kalau makan di abang-abang aja. Waduh, apa aja disalahin, dikritik. Terus sehingga dia menjalani relasinya dengan ketakutan. Takut. This is not love. Takut mengecewakan orang yang sudah mengasihi dia. Lu tuh harusnya bangga punya cowok gua. Dari sekian banyak cewek-cewek yang lain, gua deketinnya lu. Ada enggak yang cewek yang lebih cantik dari lu? Banyak kan? Iya, tapi gua milihnya lu. Hati-hati ya, yang gini-gini nih. Ya. Pasangan suami istri, jangan cuma manggut-manggut doang. Anda istri-istri saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anda ketika engkau melayani suamimu dengan sungguh-sungguh di tempat tidur, bukan karena engkau punya maksud. Ada loh yang gitu loh, wah suaminya diservis habis-habisan. Semalaman gitu ya, bahas gitu. Udah, gimana Pak? Thank you ya, I love you too. Ngomong-ngomong Pak, tadi aku jalan-jalan ke toko emas, ada yang bagus mah. Ternyata ada tagihannya ternyata. Bisik-bisik lagi kanan kiri, itu mungkin anggota gereja sebelah. Di dalam kasih 1 Yohanes 4:18 tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ketika sang kasih atau sang Tuhan, sang Allah, sang Kristus itu ada dalam hati dan pikiranmu dan menguasai hati dan pikiranmu, engkau tidak akan dicekam ketakutan. Engkau tidak akan dicekam kekhawatiran. Dan engkau juga tidak akan menggunakan karismamu atau keterampilan memanipulasi untuk memanipulasi orang yang kau kasihi. Jomblowan, jomblowati, hati-hati dengan yang namanya love bombing ya. Pesen. Pastor Nando gila loh, baru 5 menit yang lalu. Dia udah bilang I love you. Ih so sweet. Kirim emotikonnya aneh-aneh, stikernya dia bikin sendiri, I love you. Wah, sarang tawon. Gitu. Awalnya masa promosi kan, masa harus bersaing dengan yang lain. Makanya kirimin kembang, coklatnya bukan yang ecek-ecek, bukan yang harga 10 ribuan yang lagi promo. Yang ketawa beri sering ke minimarket, beri kita jadi tahu mereknya apa gitu ya. Pilihannya mahal gitu ya, yang ada ram-ramnya dikit gitu, yang kalau dimasukin mulut tuh langsung meleleh gitu. Uhuy. Waduh, diperhatikan dengan luar biasa. 5 menit sekali diperhatikan, udah makan belum? Kayaknya 2 jam yang lalu udah nanya deh. Lu suruh gua makan terus maksudnya apa nih? Gitu ya. Wah diperhatiin semuanya, wah luar biasa. Hati-hati dengan love bombing. Ketika ada orang yang menghujani orang yang dia kasihi dengan perhatian, dengan kata-kata yang memabukkan, dengan rayuan, hadiah-hadiah perhatian luar biasa. Tapi pelan-pelan setelah dia dapatkan Anda, mulai keluar cakar-cakarnya. Ting, 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 ting. Dan mulailah penguasaannya atas di hidupmu. Dan mulai manipulasi. Aku menjagain kamu loh. Aku melakukan ini karena aku sayang sama kamu. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, strategi love bombing ini dilakukan oleh sekte-sekte sesat di Amerika. Ini strategi yang mereka lakukan di abad 17-18. Ketika ada member baru, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dia jemput, anterin pulang, kasih sembako, kasih ini, kasih itu, diperhatikan. Tiap hari diperhatikan. Lama-lama begitu sudah jadi member, mulai ditutup pintu belakang mulai ditutup. Terus mulai dibilangin, gereja lain sesat. Gereja sini masuk surga. Kayak gitu-gitu caranya. Dengar baik-baik. Ada orang yang mengatasnamakan cinta, mengintimidasi, memanipulasi. Tapi kemudian mereka juga melakukan kekerasan secara verbal, emosional, keuangan, fisik. Untuk menguasai orang yang katanya dicintainya.
Aku cemburu loh kalau kamu deket-deket sama dia. Coba dah, bisa minta enggak sama koordinator PW-nya. Kamu jangan satu tim sama dia kalau PW. Itu kerama yang lain. Gue cemburu kalau kamu deket-deket sama dia. Cemburu itu bukan tanda cinta. Cemburu tanda ingin menguasai. Baca baik-baik 1 Korintus 13:4. Kasih itu enggak cemburu. Kalau saya sayang sama istri saya mencinta sama istri saya, tapi saya kasih dia space. Dia boleh bergaul dengan siapapun, dengan teman-teman, teman cowok, teman cewek. Tapi karena apa? Karena saya percaya dia bisa jaga batas. Dia mau ngapain, saya kasih dia space. Yang aku mau coba yang bisnis ini, go ahead. Yang aku mau coba yang lakukan ini, yang biar aku ini, go ahead. Yang aku pengen yang belajar juga biar bisa khotbah sharing sama kayak kamu. Saya kasih link-link YouTube-nya. Link YouTube untuk belajar khotbah. Nomor 1, Himawan Hadira Harja. Oh bukan itu ya. Ini narsis kalau begini. Saya pada tegang semua soalnya. Cemburu bukan kasih, cemburu bukan cinta. Cemburu ingin menguasai. Kalau kau dalam relasi di mana kau dicekam ketakutan terus-menerus. That's not love relationship. Itu bukan kasih. Itu fear. That's not real love. Because real love drives out fear. Tuhan itu tidak mencengkram kita dengan mengintimidasi, menakut-nakuti. Tuhan kita itu mengasihi kita. Kita salah pun tetap diterima lagi kalau kita berbalik. Kita nyimpang pun gak apa-apa. Bertobat, iya aku salah Tuhan. Ya wes sini yuk. Minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, ditunjukkan dengan bukti-bukti, ada buktinya memang bertobat, langsung di-reinstate lagi. Status kita jadi ahli warisnya Tuhan, yang setuju katakan amin. Persis kisah anak yang hilang. Papinya gak banyak cincong, gak banyak nanya, gak banyak mempermasalahkan. Lu kemana sekian tahun, lu balik lu, syukurin lu. Baru sadar lu ya, papa ini paling baik ya. Enggak digituin lu. Gak banyak ngomong. Papanya langsung rari, peluk anaknya. Langsung diambil cincin, dikasih cincin tanda bahwa ini anakku. Dikasih jubah yang bagus, ini ahli warisku. Suruh pesta. Itulah kasih yang sesungguhnya. Dan kita baru bisa melakukan itu kalau kita nempel pada sang kasih. Kalau kita punya pengalaman dan pengetahuan yang benar tentang kasih. Dan kita izinkan sang kasih itu ada dalam hati dan pikiran kita, yang setuju katakan amin. Ya. Last but not the least, yang keempat. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita akan mengasihi saudara atau sesama kita. Dengar baik-baik, 1 Yohanes 4 ayat 20-21, ini keras khotbahnya. Tulisannya Yohanes ini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Ia adalah apa? Agak kerasan dikit, ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Orang yang ngaku dekat sama Allah, bahkan bisa melihat atau mendengar suara Allah, tapi nggak bisa mengasihi sesamanya, nggak bisa mengampuni sesamanya, menyimpan dendam, menyebar fitnah, dia adalah pendusta. Karena kalau memang dia dekat sama Tuhan, kalau memang dia bisa dengar suara Tuhan, kalau memang dia bisa melihat Tuhan, dia tidak akan membenci orang lain. Dia tidak akan memfitnah orang lain. Dia tidak akan merendahkan orang lain. Dia tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Dia tidak akan menyakiti orang lain. Kasih yang sejati, yang berasal dari Allah, tidak akan merendahkan, tidak akan menghina, tidak akan menjelekkan, tidak akan memfitnah. Tapi membangun, menumbuhkan, mendewasakan. Listen, jangan tertipu. Yesus itu jelas banget kok. Kamu tahu itu pohon apel dari mana? Karena buahnya apel. Kamu tahu itu pohon mangga dari mana? Karena buahnya mangga. Kamu tahu itu orang memang dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Dari mana? Dari buahnya kau akan bisa melihat. Perilakunya sehari-hari gimana? Perkataan yang diucapkan seperti apa?
caranya memperlakukan dirimu yang katanya dia kasih seperti apa. Karena 1 Korintus 8:1b berkata, kasih itu membangun. Katakan, baca sama-sama yuk, 2, 3. Kasih itu membangun. Membangun berarti menegakkan, bukan meruntuhkan. Membangun artinya apa? Memberi semangat dalam setiap aspek kehidupan orang yang dikasihinya ini. Supaya dia punya gambar diri yang sehat. Bukan direndahkan, dijatuhkan supaya dia kelihatan hebat. Dengar baik-baik, ada banyak orang yang seperti ini di sekeliling kita. I mean, I've met with lots of people like this. Gak punya skill khusus, gak punya keterampilan khusus. Tapi dia climb the ladder, cara dia naik promosi adalah dengan jatuhin orang lain. Dengan fitnah orang lain. Ngikut orang lain. Karena dia sadar, dia punya keterampilan terbatas, dia punya pengetahuan terbatas. Caranya dia naik adalah dengan dia jatuhin orang lain. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Galilee Church yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Miliki gaya hidup 3 tips saja yang dari saya. Yang pertama, upayakan damai sejahtera. Roma 14:19 berkata begini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Damai sejahtera bukan berarti kita ngalah terus, enggak. Jangan salah ya, ada orang menerjemahkan mengupayakan damai sejahtera ini dengan ngalah terus. No. Ada waktu-waktu kita mesti stand up dengan cara yang benar. Ada waktu-waktu kita defend ourselves dengan cara yang benar. Tetapi bukan dengan cara yang kasar. It's up to us, kalau dalam kendali kita upayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, usahakan kebahagiaan pasangan kita. Anda sudah berrelasi suami istri, Anda sudah berrelasi orang tua anak, upayakan kebahagiaan, kesenangan daripada pasangan kita, daripada anak kita, orang tua kita. Orang lain dulu yang kita utamakan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama, kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Roma 15 ayat 2. Apa sih yang membahagiakan suamiku? Apa sih yang membahagiakan istriku? Think about it, do it. Jangan, kamu kapan bahagiain aku? Kamu kapan perhatiin aku? Kamu gak pernah perhatiin aku. This is selfish. Lakukan dulu kepada orang lain. Apa yang kau ingin orang lain lakukan terhadap dirimu. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, berilah nasihat dengan dasar kasih. 1 Tesalonika 5:11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Boleh gak Pak? Haruskah saya ngasih tahu istri saya, suami saya, anak saya, orang tua saya, kalau mereka ada melakukan kesalahan, lakukanlah dengan dasar kasih. Aku sayang sama kamu. Apa yang kamu lakukan ini gak benar. Bukankah firman Tuhan ngomongnya begini? Now how can I help you? Apa yang bisa aku bantu, lakukan untuk membantu kamu supaya kamu menjadi lebih baik? Yang setuju katakan amin. Start from your mind. Mulailah dari pikiran kita. Miliki konsep yang kasih yang benar. Nempel, makin nempel sama Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus, kuasanya yang tak terbatas itu, mengubah, membongkar apa yang salah, dan menanam apa yang benar, memeteraikan apa yang benar dalam hidup kita. Lalu yang kedua, mulai lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, belajar. That's why Anda harus punya mentor, Anda harus punya pembimbing, Anda harus punya kelompok yang mendukung Anda melakukan hal-hal yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap dengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan dan lakukan itu semuanya. Setuju katakan amin. Dan praktekkan kasih yang sejati. Supaya dunia bisa melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Di Galilee Church ini. Have a blessed and full of love Sunday.